Makasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Kami mau belajar firman-Mu. Hikmat, wahyu, dan pengertian ada di tengah kami. Dalam nama Yesus, singkapkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami, supaya kami semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati katakan amin. Mati saja, matiin saja. Selamat tahun baru, udah telat ya. Imlek udah telat juga ya. Imlek. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya masalah orang Kristen itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Seringkali yang kita hadapi dalam masalah kehidupan kita itu apa sih sebenarnya? Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu hadapi apa? Dalam kehidupan jadi orang Kristen, jadi orang percaya itu. Paling kalau nggak masalah gegeran satu dengan yang lain, masalah emosi, masalah keuangan, terus masalah apa lagi? Apa lagi? Nggak punya masalah ya? Kelihatannya damai, sejahtera, makmur, sentosa, gemah, ripah, lojinawi semua ini. Pada kenyataannya kekristenan kita itu seringkali bermasalah dengan orang lain. Benar apa enggak? Kenapa kok kita bisa bermasalah dengan orang lain? Karena kita nggak bisa mengatur hati kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak bisa ngatur diri kita dengan tepat di hadapan Tuhan, kita selalu bertemu dengan orang lain, berhadapan dengan orang lain, selalu cekcok, ribut, dan gegeran, serta berantem. Saling gigit, saling cakar, saling telan. Untungnya nggak saling bunuh dan membinasakan. Nah, tapi banyak orang di luaran sana, kan nggak bisa kontrol hatinya, nggak bisa mengendalikan emosinya, nggak bisa mengendalikan amarahnya. Di luaran sana, itu melakukan hal yang mengerikan sekali loh. Harusnya di dalam kekristenan, semakin hari kelakuan, sikap, dan tindakan kita kan semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Harus semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus harusnya. Tapi pada kenyataannya, kita temukan orang Kristen nggak menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bisa duduk di gereja, rajin ibadah, ikut pelayanan, waktu datang tekanan, himpitan, persoalan yang melukai perasaannya, yang benar-benar merobek harga dirinya, sikapnya menjadi berubah. Yang dulunya seperti Yesus Kristus, tiba-tiba kalau ngadepin masalah aslinya keluar, tidak seperti Tuhan lagi, tapi malah seperti setan. Sehingga kehidupannya nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Bapak Ibu, saya sering kali ngomong, kalau pingin tahu aslinya kita, lihat saja waktu Bapak Ibu ngalami tekanan, himpitan, persoalan. Yang pertama kali keluar dari mulutmu itu apa? Kalau harga dirimu disinggung. Kalau pingin tahu asli kita itu seperti apa di hadapan Tuhan, lihat reaksi kita. Seperti apa waktu kita ngadapin tekanan, himpitan, persoalan, dan masalah. Kalau kita hanya sekedar ibadah ke gereja dan kita nggak bertumbuh di dalam Kristus, kelakuan kita seperti anak-anak. Anak-anak itu sukanya berantem, gegeran. Benar apa enggak? Itu bukti kita nggak dewasa di dalam Tuhan. Padahal suatu hari nanti Tuhan akan angkat orang-orang yang matang secara rohani, dewasa, karena kita hari ini sedang dipertunangkan dengan Kristus. Bagaimana mungkin Kristus menikah dengan bayi dan anak-anak? Tidak mungkin dong. Kita yang harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sekarang coba lihat masing-masing, jangan lihat orang lain. Benar nggak kita ini dewasa di dalam Tuhan? Seperti apa kita dewasa di dalam Tuhan? Orang yang dewasa di dalam Tuhan itu kelihatan loh dari tindakannya, sikap perbuatannya, kelakuannya. Semakin hari harusnya kekristenan kita itu menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan orang yang di sampingmu yang paling bisa menikmati Tuhan dalam hidupmu, toleh suamimu, istrimu, mana? Bener nggak menikmati Tuhan? Kalau pasangan hidupmu nggak bisa menikmati Tuhan dalam hidupmu, berarti ada yang harus diubah, harus bertobat. Kalau istri saya nggak bisa menikmati Tuhan, itu ada istri saya di depan saya. Itu manusianya ada. Kalau dia nggak bisa menikmati Tuhan di saya akan berhenti jadi hamba Tuhan. Berarti saya harus bertobat dan berubah. Pinter ngomong tok di mimbar, bukan berarti pinter menghidupin. Harusnya hamba Tuhan tuh paling pinter menghidupin firman. Makanya bisa diajarkan, kasih contoh yang terbaik buat orang yang diajarnya. Amin. Kalau hidupmu tidak bisa menjadi berkat dengan sesamamu, dengan orang lain, dan kerjaanmu hanya ribut terus, gampang tersinggung terus, gampang marah, gampang eker-ekeran, saling salah paham,
bukti kamu nggak dewasa loh di dalam Tuhan. Kalau engkau nggak dewasa, jangan berharap nanti waktu pengangkatan kau diangkat Tuhan. Karena Tuhan mengangkat orang-orang yang dewasa secara rohani untuk dipertunangkan dengan Kristus. Kita ini adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai lakinya. Gereja adalah mempelai perempuan. Kristus adalah mempelai laki-laki. Dan hari ini kita harusnya dewasa terus ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kalau tidak, kekristenanmu akan terus seperti ini. Makanya harus belajar ngelihat sampai kedalaman batinmu, bener nggak dewasa di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11 ngomong begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Kan sebelah lihat kan, karakter kita yang sesungguhnya itu seperti apa. Yang paling bisa lihat adalah dirimu sendiri dengan Tuhan. Datang sama Tuhan setiap hari. Cek hati kita seperti apa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini sebenarnya seperti apa sih posisiku di hadapanmu? Bener nggak aku ini dewasa? Bener nggak kata-kataku ini menjadi kata-kata yang memberi berkat, menjadi inspirasi bagi banyak orang? Atau malah kata-kataku sering nyakitin dan melukai orang lain? Kalau kita ngelihat sampai kedalaman batin kita, kita setiap hari akan berubah dan bertobat loh. Amin. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Harusnya kekristenan kita yang di atas 3 tahun ini harus tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tidak lagi menjadi anak-anak yang pusing dengan dirimu sendiri. Gegeran, ribut, berantem, sibuk sini, sibuk situ. Bapak Ibu, kalau kita ngerti Tuhan, ngalami Tuhan di dalam Tuhan, benar-benar hidup di dalam Tuhan, kenal kebenaran, membangun keintiman dengan Tuhan. Kok kenal loh siapa Tuhan yang kamu sembah, siapa Tuhan yang kamu layani. Bisa ngadapin masalah kayak apapun juga, tetap fokusnya sama Tuhan, tidak tergoncangkan. Ini orang yang dewasa. Anak yang dewasa dia tahu loh papanya seperti apa loh. Tidak mungkin papanya akan nyiksa dia. Kalau papanya, apalagi kalau papanya kayak pasti, kalau ngikutin apa yang dikatakan papanya, pasti akan dapat warisan. Benar apa enggak? Karena dia percaya papanya adalah papa yang baik. Itu orang di dunia loh. Apalagi Tuhan kita. Yang jadi masalahnya kita ini sebenarnya sudah dewasa dan didapati menjadi orang yang akil balik di hadapan Tuhan apa tidak? Yang tahu adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Yang ngerti rohanimu seperti apa di dalam Tuhan adalah hatimu sendiri. Dan orang hanya bisa melihat loh buahnya, karaktermu, sikapmu, tindakanmu. Benar-benar seperti orang dewasa atau seperti orang yang anak-anak. Ketika kita semakin dewasa di dalam Tuhan, kan judulnya dewasa kan, pendewasaan iman kan. Yang dewasa apamu? Imanmu, manusia rohmu. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Sejatinya kita adalah manusia roh yang di dalam ini loh, yang punya jiwa. Jiwamu itu berbicara dengan pikiranmu, perasaanmu, dan kemauanmu. Yang harusnya dikasih makan setiap hari adalah manusia roh di dalam ini loh. Manusia rohnya akan semakin kuat, bertumbuh, dewasa, powerful. Nah manusia roh ini kalau dewasa dia akan menguasai jiwamu. Tapi banyak orang Kristen manusia rohnya kerdil, jiwanya yang berkuasa. Banyak orang dikuasain perasaannya, dikuasain emosinya, dikuasain kehendaknya. Nah, perasaan, kemauan, emosi, dan kehendak ini harus takluk kepada manusia roh. Takluk kepada firman. Makanya, ketika murid-murid sudah berdoa, ngapain? Roh penurut daging, dagingmu lemah. Harusnya rohnya yang semakin powerful dan berkuasa. Kalau rohmu semakin kuat di dalam Tuhan, kamu ngadepin masalah apapun yang kamu hadapi hari ini, kamu fokus saja sama Tuhan. Wong semuanya sudah tersedia dalam firman kok. Yang jadi masalahnya kan banyak orang Kristen nggak ngerti firman. Janjinya apa? Makanya stres ngadepin masalah, khawatir, panik, bingung, sakit hati, kepahitan, nggak terima, pusing, dan lain sebagainya. Karena apa? Nggak belajar kebenaran. Karena masih kanak-kanak. Orang kanak-kanak itu yang dipikirin hanya mainan doang, fokusnya pada dirinya sendiri, bukan fokus kepada tujuan Tuhan. Nggak mungkin dong, waktu sudah akil balik, hanya mikirin mainan, main game. Kalau ada anak kayak begitu, itu anak-anaknya salah loh itu. Salah didik, kalau nggak salah didik, salah pergaulan, akhirnya punya pemikiran yang ngawur loh. Harusnya kalau anak itu semakin dewasa, kita ini yang dewasa, ini udah dewasa kan secara fisik kan. Kita nggak mikirin mainan, bagaimana kita bekerja, menghasilkan, dan lain sebagainya. Jadi orang yang produktif. Kok reproduksi? Mau bikin anak.
Jadi orang Kristen yang produktif, benar nggak? Menghasilkan segala sesuatu kan, yang terbaik kan. Bukan lagi mikirin anak, mikirin main, mikirin diri sendiri. Tapi banyak orang Kristen, fisiknya sudah tua, bahkan tua di gereja, tapi kelakuannya seperti anak kecil. Dan orang-orang seperti ini tidak bisa dipercayakan apa-apa di hadapan Tuhan. Makanya kalau orang Kristen masih kanak-kanak, Tuhan belum bisa percayakan apa-apa. Dari tahun ke tahun, tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu miliknya Yesus. Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Kita yang harus berubah. Kok ngikutin dahulu, sekarang, selamanya nggak berubah ya? Karaktermu seperti itu terus. Nggak heran kerjaannya. Hanya begitu-begitu, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah kemana-mana. Harusnya kan pengaruh kita semakin hari semakin besar. Benar apa enggak? Nah, untuk sampai ke sana, kita perlu namanya mengalami pertumbuhan yang setiap hari bersama Tuhan. Bapak Ibu nanti baca di Efesus pasal yang ke-13. Tuhan tuh kirim dalam lingkungan kita ini, ada namanya rasul, nabi, gembala, penginjil, dan guru. Tujuan itu memperlengkapi orang percaya supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semuanya mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Kita harus mengalami kedewasaan penuh. Katakan dewasa penuh. Bukan kanak-kanak. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan mau kita mengalami kepenuhan Kristus. Bayangin, kalau hidupmu mengalami kepenuhan Kristus yang sejati, yang sesungguhnya, kamu berjalan kemanapun, loh, hadirat Tuhan menyertai loh. Kita paspor, katakan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Powerful nggak? Kalau kita ngalami setiap hari kepenuhan Kristus, hidupmu semakin diubahkan, karaktermu semakin diubahkan, kelakuanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan, dan hidupmu memiliki dampak, otoritas, dan kuasa. Amin. Jadi kekristenan bukannya duduk di gereja tiap hari Minggu, tapi 24 jam sehari praktek di rumah, di kantor, di toko, di pabrik, dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, praktek firman dan menjadi berkat di sana. Dan engkau tidak akan bisa menjadi orang yang menghidupin firman dan melakukan kebenaran sampai engkau benar-benar dewasa dan mengerti komitmen berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kalau tidak, kekristenanmu akan tetap sama dahulu, sekarang, sampai yang akan datang, dan selama-lamanya. Ya begitu-begitu terus, nggak ada perubahan. Orang kita harusnya berubah, beranjak menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok. Bukan jenggotnya, bukan rambutnya, bukan kumisnya, tapi karakter, kelakuan, sikap, otoritas, urapan, hikmat, pewahyuan itu melimpah semakin hari, semakin penuh sama seperti Tuhan. Amin. Sekarang kita akan lihat di Kolose pasal yang ke-2 ayat yang ke-6. Ini jalannya, ini caranya supaya kita ini semakin hari semakin berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kamu, ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Benar nggak kita di dalam Dia? Yakin? Di dalam Dia itu dalam segala hal loh. Dari pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu, sepenuhnya di dalam Kristus. Kalau kita ini perlu latihan ini setiap hari ini. Kalau kita pastikan posisi kita jadi miliknya Kristus, di dalam Kristus, dan semuanya apa yang dalam diri kita ini hari ini adalah miliknya Kristus. Jadi kita sebenarnya nggak punya hak apa-apa. Amin. Ngerti nggak sampai sini? Do you mudeng or not? Oke. Dengerin baik-baik. Setelah kita menjadi orang yang lahir baru, kita itu nggak punya hak lagi atas diri kita. Tubuh ini miliknya Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Artinya semua tindakan, sikap, perbuatan, kelakuan itu harus seizin Tuhan. Pada kenyataannya, kita berbuat semau kita sendiri kok. Bener apa enggak? Yang khotbah juga ngalami, soalnya bisa ngomong makanya. Nah, mulai kita belajar firman, menaklukkan pikiran kita kepada firman. Berapa banyak pikiran kalau orang berdoa pikirannya mengembara kemana-mana? Nggak ada ya? Langsung ke Yesus ya. Oh surga, haleluya. Semuanya kan perlu dilatih kan. Bapak Ibu, pikiran kita juga harus ditaklukkan kepada Kristus. Benar apa enggak? Bapak Ibu tutup mata coba sekarang.
Tutup matamu, kita praktek. Dalam nama Yesus Tuhan. Mikirin apa? Buka matanya. Mikirin Tuhan atau mikirin makanan? Ayo. Di pikiran ini kalau nggak ditaklukkan, ini mengembara kemana-mana. Bapak Ibu bisa duduk di gereja, tapi pikiranmu di bakmi loh, di siomay, nasi goreng, sate, iga penyet, dan lain sebagainya. Bisa jalan-jalan lagi, pikirannya kemana-mana. Benar apa enggak? Loh, ini perlu ditaklukkan sepenuhnya di dalam Kristus loh. Kalau ini nggak ditaklukkan, Bapak Ibu, fisikmu, tubuhmu di gereja, kamu nggak bisa fokus dengerin saya loh. Kamu mikirin, itu kok kayak gitu, nanti kemana-mana, nanti pulang kemana, nanti kita makan apa, dan lain sebagainya. Nah, pikiran ini, kalau nggak ditaklukkan kepada Kristus, setan akan ambil keuntungan di dalamnya, sehingga orang itu nggak bisa fokus kepada Tuhan. Makanya diizinkan kadang kejadian-kejadian terjadi dalam hidup kita, supaya kita tuh mengandalkan Tuhan. Supaya kita belajar. Tahu nggak Bapak Ibu, bangsa Israel nggak langsung dibawa ke tanah perjanjian, dibawa muter dulu. Tahu nggak diapain? Diproses. Tahu nggak diapain di padang gurun itu? Sedang dilatih. Karena dia dulunya dari budak, mau masuk tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu dikuasain orang-orang raksasa, orang-orang kejam-kejam, orang yang memakan daging manusia loh. Terus dari budak, kerjaannya kerja, pulang makan, kerja makan pulang, kerja makan pulang. Terus mau peperangan, punya strategi nggak? Nggak punya. Makanya mentalnya budak. Sudah keluar dari tanah Mesir, tapi Mesir susah keluar dari orang Israel. Makanya perlu dilatih dulu lewat proses. Bapak Ibu, makanya kalau engkau hadapin hal yang tidak enak dalam hidupmu, engkau sedang dilatih Tuhan untuk menaruh pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau sedang ngalami masalah dan persoalan, lagi ngalami goncangan yang merobek dagingmu, merobek jiwamu, perasaanmu rasanya pingin teriak gitu, apa reaksimu? Kamu perlu taklukkan pikiranmu kepada Kristus enggak? Kalau ada orang ngomong jelek sama kamu, biasanya ngapain? Langsung giatelnya bukan main, pingin bereaksi. Benar apa enggak? Padahal di Filipi 4 ayat yang ke-8 kita disuruh memikirkan perkara yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Tapi ketika ada hal-hal yang merobek tadi, biasanya reaksi kita berbeda dengan firman. Lupa apa kata pendeta, lupa apa kata firman. Yang penting aku harus begini. Siapa yang mengalami seperti itu? Dulu kayak begitu saya. Sekarang saya mau belajar berubah. Saya mau bereaksi seperti firman. Amin. Karena semakin kita dirubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, reaksimu juga harus seperti firman. Tindakanmu harus seperti firman. Cara berpikirmu harus seperti firman. Ngerti nggak sampai sini? Kalau tidak, kita tidak akan pernah berubah. Makanya ada orang Kristen, ada istri, ada suami kalau ngomong begini kan dulu, aku tuh udah nikah sama kamu, sudah nikah berapa belas tahun, kamu kok nggak berubah? Ada yang pernah dengar kayak kata-kata seperti itu? Wih, sekarang mau belajar berubah. Ada yang istrinya ngomong kayak begitu? Kalau lagi kesel? Nggak ada semua. Puji Tuhan, kayaknya bahagia kalian ini. Nggak perlu dikhotbah, masuk surga semua. Kita kan sering kayak begitu kan? Nah, sekarang ini kita mau belajar nih. Kalau mau dewasa, kita coba menaklukkan semua pikiran, kemauan, kehendak kita ini kepada Kristus. Jangan pernah bertindak di luar firman. Kalau engkau bertindak di luar firman, engkau akan jatuh dalam dosa. Dan setan akan ambil keuntungan. Banyak orang Kristen terjebak di area ini. Makanya kalau kita ini di dalam Dia, kita menjadi miliknya Kristus, kita harus menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan sesuai firman. Kalau kita ngaku menjadi miliknya Kristus, pikiran, kemauan, kehendakmu, perasaanmu miliknya Tuhan, bukan milikmu sendiri. Jadi kita ini ngikutin apa mau Tuhan. Kalau Bapak Ibu pingin sukses dan berhasil kan simple kan? Siapa yang pingin sukses dan berhasil? Apa saja dikerjakan tangannya dibikin berhasil? Siapa yang pingin? Harus jalan sama Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau. Jangan ngikutin maumu sendiri. Karena di dalam diri kita ini punya keinginan dan kehendak kita. Setan juga punya kehendak, betul nggak? Setan punya kemauan, diri kita punya kemauan, Tuhan juga punya kemauan. Yang mau kita ikutin yang mana? Dan setiap hari kita diperhadapkan untuk memilih keputusan. Setiap hari.
Setiap menit, setiap detik kita kita harus memilih dan diperhadapkan harus memilih keputusan yang harus sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memutuskan segala sesuatu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ujungnya kita akan jatuh dalam dosa dan ketemu masalah. Berapa banyak dari kita ini yang ketemu masalah, ketemu persoalan gara-gara kita memutuskan segala sesuatu semau kita sendiri. Siapa? Loh, Bapak Ibu nggak ada ya? Kelihatannya kok apa lapar ini? Dengerin. Saya pun sendiri, saya dengan istri pun juga ngalami yang sama. Kalau kita ini memutuskan segala sesuatu semau saya sendiri tanpa izin Tuhan, ketemu problem di belakang. Padahal kan kita perlu tanya Tuhan, boleh apa enggak toh? Kalau Tuhan nggak boleh, jangan dilakukan. Tapi karena daging di dalam diri kita ini ada keinginan, ada kehendak, ada kemauan yang tidak ditaklukkan kepada firman, akhirnya kita lakukan, kita ambil keputusan semau kita sendiri dan kebentur masalah. Waktu kebentur masalah yang dicari siapa? Tetap Tuhan. Betul apa enggak? Loh, kenapa enggak sebelum ngambil keputusan, sebelum kena masalah datang kepada Tuhan? Kenapa harus ketemu masalah dulu? Yang pintar siapa? Harusnya kita lebih pintar. Baru banyak orang Kristen ketika kebentur-bentur masalah baru datang sama Tuhan. Apa Tuhan terima? Tuhan terima. Tapi kita udah rugi banyak hal. Waktu terbuang, kadang uang terbuang, pikiran perasaan kebuang. Betul apa enggak? Harusnya kita genapin jatah Tuhan, tapi jatah itu bisa kepending. Betul apa enggak? Banyak jatah yang harusnya kita terima kalau kita jalan sama Tuhan, jatah itu kepending. Karena apa? Keputusan kita yang salah di hadapan Tuhan. Ngerti nggak sampai sini? Do you mau denger not? Diberkati apa tidak ini? Coba batuk. Nanti beli minum sendiri-sendiri ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Perhatikan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar di dalam Tuhan. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan itu ada dua jenis macam akar, ya kan? Akar serabut dan akar tunggang. Kalau akar serabut, apa yang terjadi? Umurnya pendek atau panjang? Pendek. Kalau akar tunggang, panjang sekali. Harusnya kita memiliki akar yang ke dalam itu loh, bukan hanya keluaran ini, serabut ini. Nggak panjang, serabut paling akarnya sekitar sejengkal atau 2 jengkal paling panjang. Dan itu kalau nggak ada air, nggak ada hujan, akan mati. Tapi akar yang masuk ke dalam tadi, mau ada kemarau, mau ada kekeringan, karena akarnya ke dalam tembus ke air, itu pohon tetap berbuah pada musimnya dan tetap menghasilkan buah, tidak layu dan kering. Kekristenanmu juga sama. Kalau engkau nggak berakar kuat di dalam firman, pengetahuanmu hanya cetek, kamu akan mudah disesatkan. Kalau pengetahuan firmanmu hanya atas, kamu kasih makan manusia rohmu ini hanya 2 jam di gereja, dipotong lihat ini, lihat handphone, lihat ini, lihat itu, dan lain sebagainya. Terus kamu hari-hari nggak kasih makan manusia rohmu, kira-kira kamu bisa bertumbuh kuat di dalam Tuhan apa enggak? Wong tubuh kita saja, tubuh fisik ini butuh makan. Belum ada cemilan, belum ada bakso, belum ada siomay, belum ada keripik dan lain sebagainya. Betul apa enggak? Bagaimana manusia rohmu kamu kasih makan hanya sekali dalam 1 minggu? Tidak mungkin engkau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tidak mungkin engkau berakar kuat di dalam Tuhan. Orang yang nggak berakar kuat di dalam Tuhan itu mudah disesatkan. Dia punya pegangan kuat. Dia nggak teguh, nggak kokoh. Sering dihajar masalah, khawatir, cemas, bingung, kacau, stres. Kalau ada orang Kristen gampang stres, artinya engkau masih di permukaan kekristenanmu, masih anak-anak, masih kanak-kanak, nggak dewasa di dalam Tuhan. Waktu kamu dihadapin tekanan persoalan yang kamu rasanya nggak kuat, tapi fokusmu sama Tuhan, karena kamu tahu kamu kenal Tuhan. Amin. Tapi kalau orang Kristen gampang panik, gampang stres, nggak punya gairah dengan Tuhan, males kerjaannya, bagaimana mungkin Tuhan mau percayakan segala sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu? Harusnya kekristenan kita itu berakar kuat loh. Orang Kristen yang berakar kuat dalam firman loh. Mau orang fitnah, mau orang tuduh, mau orang caci maki, mau orang persalahkan, fokusnya sama Tuhan loh, bukan fokus dengan perkataan orang loh.
Fokusnya kepada kebenaran. Fokusnya kepada janji Tuhan. Orang-orang model kayak begini nih kuat, teguh. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau nih kerjaanmu hanya ngedumel, ngomel, gerutu, marah-marah, kira-kira jadi berkat apa tidak? Lu terus selama ini kamu belajar firman, kemana firman itu? Diapain firman itu? Makanya saya bilang, kalau orang itu berakar kuat dan memiliki hubungan, kedekatan dengan Tuhan, ngerti firman, berakar kuat di dalam firman, karaktermu berubah, sikapmu berubah, tindakanmu berubah, pengaruh hidupmu pasti bertambah. Amin. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, pasti Tuhan bikin berhasil. Kok nggak ada yang amin? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bangunan kita itu bukan pengetahuan nenek moyang, bukan pengetahuan kata orang, tapi pengetahuan atas dasar firman Tuhan. Jangan fokus ke situ, fokus ke saya aja. Biarin anak-anak main. Nanti kamu pulang gak dapat berkat kalau kamu fokus dengan hal yang lain. Dibangun di atas Dia, dibangun atas dasar firman. Makanya orang Kristen kalau belajar firman, itu bukan untuk nyerang orang lain, bukan untuk minterin orang lain. Saya belajar firman bukannya untuk khotbah loh. Saya kasih makan manusia roh. Saya setiap hari belajar firman. Tapi saya kasih makan manusia roh saya, supaya semakin hari hidup saya semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen belajar firman yang sekedar untuk khotbah, ngisi kepalanya, hatinya nggak dirubah, akhirnya sok pinter. Kalau ada orang lain bikin salah, bikin dosa, diserang, dihakimi pakai firman. Kalau dinasihatin nggak terima, diserang pakai firman, pakai ayat lagi. Ada yang kayak gitu? Nggak ada di sini. Haleluya, puji Tuhan. Ada orang yang belajar firman untuk berdebat buat orang lain, nggak ada gunanya. Firman semakin diperdebatkan, semakin bikin pusing, bikin gegeran. Karena penafsiran orang berbeda-beda. Karena merasa orang paling pintar sejagat raya, makanya penafsirnya paling pintar, paling benar, paling masuk surga. Engkel-engkelan, gontok-gontokan, cakar-cakaran, ribut, tidak ada gunanya sama sekali. Semakin firman kita lakukan, semakin kita ngerti kebenaran, semakin hidup kita diubahkan, semakin hidup kita diberkati. Amin. Jangan pakai ayat untuk menghakimi pasangan hidupmu ya. Oke? Jangan pakai firman untuk nyerang orang lain. Firman dipakai untuk mendewasakan manusia rohmu, supaya semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Orang Kristen harusnya teguh kokoh dong, nggak pusing dengan perkataan orang lain. Orang Kristen nggak terpengaruh dengan keadaan loh. Keadaan dunia bisa kacau, ruwet, babak belur, tapi orang Kristen bisa tenang, rileks loh. Karena apa? Dia kenal Tuhan yang dia sembah. Nah, apa yang perlu kita khawatirkan bersama Tuhan? Kan nggak ada. Orang Kristen itu punya jaminan hidup kok. Kalau engkau di dalam Kristus, Kristus di dalam kamu, Tuhan yang berperang menggantikan kau. Dia yang menjadi panglima perang. Kalau posisimu benar di hadapan Tuhan, surga ada di belakangmu, malaikat bersertamu. Lah kurang apa lagi? Betul apa enggak? Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen stres, bingung, kacau, panik, babak belur. Aduh gimana nih, kedepannya nggak jelas ini. Kedepannya gimana jelas? Tuhan punya rancangan yang masa depan yang penuh pengharapan kok. Kemana itu firman? Praktekin, hidupin aja, kan kelar semuanya. Yang jadi masalahnya nggak ngerti firman, nggak tahu bagaimana praktek firman, nggak bagaimana cara merenungin firman Tuhan, sehingga hidupnya ketika ngadapin masalah, persoalan, babak belur, stres, bingung, kacau dan berantakan. Harusnya orang Kristen itu kokoh teguh, ngadapin masalah kayak apa senyum, dia tahu Tuhan memimpinnya. Sekalipun di lembah kekelaman, tongkat dan gada Tuhan menyertain kok. Real itu praktek hidup kok. Kamu bisa ngadapin masalah kayak apapun, kamu bisa relax, tidur nyenyak, enjoy. Anak-anak bisa keluar, main di luar saja ya, main lato-lato di luar. Ayo anak-anak keluar, jangan di dalam. Ambil makanannya terus keluar. Ambil uang buat persembahannya atau keluar. Ayo jangan di dalam, ganggu ini papi mamimu nih yang dengar firman ini, dan ganggu pendetamu yang lagi khotbah ini. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Makanya Bapak Ibu, kita itu belajar firman tiap hari Minggu. Ada cell group, ada Bible class. Itu bukan hanya memenuhi
pengetahuan yang di kepala ini. Ya, harusnya memenuhi yang di dalam ini loh. Kamu harusnya semakin teguh. Perhatikan ayat ini. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kalau engkau ingin dewasa di dalam Tuhan, dengar khotbah kayak begini nih. Ini apa yang saya khotbahkan ini nggak ngawang-ngawang di surga kan. Bayu pulang bisa praktek loh. Langsung praktek sespleng. Bisa praktek kepada suamimu, praktek kepada orang lain. Hidupin firman, praktekin firman. Orang lain akan menikmati Tuhan melalui hidupmu. Kalau hidupmu nggak bisa dinikmatin orang-orang di sekitarmu, berarti engkau harus bertobat, berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Artinya engkau selama ini hidup dalam kedagingan. Amin. Tahu nggak Bapak Ibu, sepanjang 2022 saya khotbah isinya pikul salib sangkal diri mati daging. Dari awal bulan sampai akhir bulan saya selalu ngomong pikul salib sangkal diri mati daging. Supaya apa? Di tahun ini kita ngalami promosi dan peninggian. Karena kalau engkau pingin ngalami promosi dan peninggian, dimulainya dengan kita menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau tidak, engkau akan terbawa arus, terbawa kata orang, terbawa dengan pemikiran orang lain. Harusnya hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan, bukan kata orang. Tapi pada kenyataannya kita seringkali dipengaruhi oleh kata orang. Berapa banyak dari kita, karena kata-kata orang lain, tiba-tiba hidupmu bermuram durja. Halo, kalian ini ngerti atau bengong sih? Berapa banyak di sini tiba-tiba kamu dengar perkataan buruk dari orang lain, tiba-tiba mukamu dari ceria tiba-tiba berubah. Ada yang ngalami kayak begitu? Ada apa enggak? Ada. Kenapa kamu bisa berubah seperti itu? Kamu dengar kabar apa? Dengar kabar buruk. Kenapa kok bisa berubah? Harusnya kamu kan cuek aja kan? Harusnya biarin aja lah orang ngomong gratis kok. Tapi pada kenyataannya kita seringkali terpengaruh kok. Harusnya hidup kita kan dipengaruhi oleh firman Tuhan kan. Makanya kalau orang itu nggak kokoh, nggak kuat di dalam Tuhan, mudah terpengaruh oleh perkataan orang. Kalau hidupmu gampang terpengaruh oleh perkataan orang lain, habis hidupmu, dihabisin setan. Dengar orang ngomong jelek, kita nggak terima, marah, tersinggung, sakit hati. Yang bodoh siapa kira-kira? Kita Amsal katakan, oh, bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Berarti orang pintar apa orang bodoh? Tahu udah begitu, kenapa kok kita sering kali ulangin? Bener nggak? Bener kan kita sering kali ulangin kan kata-kata seperti ini kan? Ada orang ngomong apa terus tiba-tiba kita berubah, marah. Lu yang bodoh siapa sekarang? Yang pintar siapa? Harus jadi orang Kristen lebih pintar kan? Memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Betul apa enggak? Makanya dengar firman ini dipraktekin, hidupmu akan mengalami kemenangan. Kalau orang Kristen dengar firman nggak dihidupin, lupa setelah khotbah tadi pendetanya ngomong apa, kamu di luar sana dihajar setan, hidupmu bawa belur. Apalagi sudah begitu di rumah nggak pernah belajar Alkitab, nggak pernah dengerin firman, nggak pernah dengerin khotbah. Bagaimana mungkin hidupmu bertumbuh di dalam Kristus? Ya puji Tuhan sekarang ada YouTube, Bapak Ibu bisa subscribe, like, comment, and share itu loh, dengerin YouTube, dengerin khotbah itu loh. Makanya kamu dapat makanan rohani, kamu bisa bertumbuh di dalam Kristus. Kan banyak pengkhotbah Kristen yang hebat di YouTube kan. Belajar sama mereka. Kasih makan manusia rohmu supaya hidupmu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Jangan terus menjadi seperti ini loh. Harusnya kamu menjadi semakin hari semakin diurapin Tuhan. Semakin memiliki pengaruh otoritas. Memiliki dampak dan kuasa yang begitu powerful. Karena Tuhan sampai hari ini ingin mendapatkan kita menjadi orang yang dewasa. Orang yang akil balik itu bisa dipercayakan. Nggak mungkin dong orang yang belum akil balik mendapat warisan. Bahkan di Indonesia pun ada namanya umur akil balik. Setelah 17 tahun baru bisa bikin SIM. Betul nggak? Baru bisa tanda tangan akte notaris kan? Dinotariskan kalau dapat warisan. Betul apa nggak? Ada akil baliknya. Lah kekristenanmu kamu pikir sudah percaya ya semuanya everything is okay. Nggak taunya hidupmu babak belur dihabisin setan. Karena nggak ngerti firman. Hari ini mesti belajar sungguh-sungguh. Praktek firman. Amin. Diberkati yang mengasihi. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Ini tidak gampang nih. Kalau bersyukur terima duit kan gampang. Betul apa enggak? Kalau dapat terima berkat dari suamimu, senyum-senyum kan? Puji Tuhan. Dapat bonus, diajak liburan, seneng apa enggak? Seneng enggak? Bagaimana kalau engkau mendapat perlakuan buruk dari pasangan hidupmu? Apa yang akan terjadi? Pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi. Kalau sudah
Cium. Jangan ditendang ya, dicium. Kita itu ngomong masalah bersyukur aja itu enggak semudah yang dikatakan. Betul apa enggak? Ngomongnya gampang, tapi prakteknya itu susah. Bagaimana kalau ada orang menyakitin hatimu dan kamu langsung berdoa sama Tuhan, terima kasih ya dikirim orang kayak begini supaya hatiku berubah. Kan nggak jarang sekali ya berdoa kayak begitu kan. Kok Tuhan kenapa nih kok ada manusia aneh ini? Tuhan kalau bisa nih, Tuhan kirim petir nyambar rambutnya. Ngawur itu namanya. Berapa banyak dari kita kalau kita menghadapi orang-orang yang kelakuannya menyebalkan dalam yang bersinggungan dengan hidup kita, tiba-tiba kita laporan sama Tuhan minta pembelaan. Ayo. Tuhan aku dirugikan si A, dia kurang ajar banget Tuhan. Kalau bisa kau hajar. Siapa banyak berdoa kayak begitu. Bahkan ada istri waktu itu dia chat, saya ini doa sama suami saya biar suami saya dihajar biar mati karena dia nggak bertobat-tobat. Ngawur ya. Bayangin loh, ada loh kayak begitu. Saya konselingin orangnya, Pak saya udah capek, saudara mendingan saya mati saja. Ada orang yang diperlakukan buruk orang lain dan dia sakit hati jengkel, doain minta sama Tuhan supaya Tuhan pukul dia. Kira-kira keren nggak kayak gitu? Daging itu. Harusnya bersyukur, Tuhan kenapa kok ada orang spesial kayak begini dari surga nih? Kok sebenarnya mau apa sih? Ada orang-orang tertentu ketika diperlakukan buruk dia nggak terima, dia minta sama Tuhan untuk membalas. Harusnya yang dilakukan ketika kita dapat perlakuan buruk dari orang lain, kita langsung diam. Tapi kebanyakan kita bereaksi kan? Berapa banyak dari kita ini kalau diperlakukan orang buruk orang lain langsung tiba-tiba bereaksi? Marah lagi reaksinya. Bukan masalahnya selesai tambah ruwet. Betul apa enggak? Betul. Harusnya kita diem dong. Tuhan maumu apa? Engkau kirim orang spesial ini lu untuk apa? Kalau kita seperti itu kita bersyukur sama Tuhan kan? Karena Tuhan mau hati kita kan? Harusnya. Tapi pada prakteknya, waktu kita ngadapin masalah, hal-hal yang nggak enakan hati kita langsung bereaksi, minta pembelaan Tuhan, merasa kita paling kudus, paling suci sejagat raya, dan orang itu salah semuanya. Dan ternyata itu kedagingan. Kalau ada orang yang melukai perasaanmu, menyinggung hatimu, sekarang mulai belajar diam. Tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa sih? Kira-kira engkau mau apa atas hidupku ini? Amin. Kau punya maksud apa dan tujuan apa dalam hidupku ini? Kalau kau ngerti itu, hidupmu akan enjoy dan lebih banyak senyum daripada cemberut. Tapi pada kenyataannya, banyak orang Kristen ketika menghadapi hal buruk, mukanya langsung bermuram durja. Seperti semangka. Ketekuk-tekuk. Nggak jelas mukanya. Seperti pepaya mukanya. Monyong semuanya. Marah. Apalagi kalau pasangan hidupmu yang bereaksi salah. Kebanyakan istri ngapain? Nggak ada yang ngaku. Lu apa? Kamu tuh kalau suamimu bersikap buruk tuh reaksimu apa? Suami-suami kalau istrimu tuh bereaksi buruk, reaksimu apa? Terima kasih cintaku negeriku, rayon Pulau Kelapa, ini orang hebat nih. Atau siapa yang lebih banyak ngomong? Sekarang belum belajar berubah. Bilang, Tuhan maksudmu apa? Di balik semua ini kau punya tujuan apa sih Tuhan? Kalau kita bereaksi seperti itu, kau menjadi orang yang gampang bersyukur, bukan gampang ngeluh. Bangsa Israel salah satunya yang membuat dia nggak masuk tanah perjanjian, kerjaan yang gerutu, ngomel, ngeluh. Dikasih daging, minta daging, dikasih daging, masih ngeluh. Tiap hari ketemu Tuhan, dia lewat tiang awan, tiang api, melihat kemuliaan, melihat mujizat, melihat malaikat kirim makanan dari surga, masih ngeluh ngomel. Bapak Ibu, kalau kerjaanmu seperti itu, jangan berharap ada sesuatu yang lebih baik datang dalam hidupmu. Kamu akan ketemu problem dan masalah hidupmu. Amin. Ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-menurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nggak akan peduli dengan perkara-perkara yang begini. Bahkan kok semakin hari semakin peka kok dengan firman. Semakin peka dengan Tuhan. Ini hamba Tuhan ini benar, hamba Tuhan ini nggak benar. Dan Bapak Ibu semakin peka loh. Kalau semakin bergaul dengan firman, ngerti kebenaran, kok semakin memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Kok bisa membedakan. Bahkan kalau engkau model bisnis dengan orang yang mau menipu kamu, Tuhan kasih tahu loh. Oh ini nggak benar ini. Ini nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya meski lakukan hal ini dan itu. Dan itu perlu setiap hari kita
perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau tumbuh dewasa di dalam Tuhan, engkau nggak akan mudah digoncangkan oleh apapun juga. Engkau menjadi orang Kristen yang tambah hari, tambah semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Amin. 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 Kita akan lihat terus ayat ini. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah. Perhatikan ayat yang ke-10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Katakan, saya dipenuhi di dalam Kristus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Perhatikan ayat ini baik-baik. Lihat ayat ini baik-baik. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah. Dan kamu dan saya dan Bapak Ibu semuanya dipenuhi di dalam Dia. Dialah yang kepala semua pemerintah dan penguasa. Perhatikan Bapak Ibu, kita yang hari ini di dalam Kristus, kita sudah dipenuhi oleh Kristus. Harusnya hidup memiliki kuasa dan otoritas dan pengaruh dan kedahsyatannya. Bahkan Yesus sendiri ngomong loh, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah kulakukan. Kalau kita dipenuhi di dalam Dia, tinggal di dalam Dia. Hari ini yang tahu posisimu di dalam Tuhan apa tidak, itu dirimu sendiri dengan Tuhan. Amin. Makanya setiap hari datang sama Tuhan, koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu nih. Tuhan, aku menyerahkan hatiku, pikiranku, perasaanku ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau ada kejahatan dan dosa, cabut sampai ke akar-akarnya. Setiap hari kita perlu datang sama Tuhan kan. Maka setiap hari orang harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau tidak, daging yang akan menguasai, sehingga kamu bisa dijebak melakukan dosa dan pelanggaran. Dan ujungmu, hidupmu akan mengalami kegagalan, kehancuran, bahkan tidak menggenapi rencana Tuhan. Banyak orang Kristen tidak sampai ke sana karena yang diikutin ego dan hawa nafsunya sendiri, sehingga diturutin begitu rupa. Akhirnya setan ambil keuntungan dan rencana Tuhan akhirnya batal dalam hidupmu. Bapak Ibu, dalam setiap pribadi kita itu punya rencana Tuhan yang harus digenapi loh. Ada destinasi Tuhan dalam diri kita. Masing-masing setiap orang berbeda-beda. Dan kita harus mencapai destinasi itu. Kalau kita jalan sama Tuhan, kita akan mencapai destinasi itu. Kalau kita nggak jalan dalam Tuhan, hidupmu akan dibikin kacau, dibikin berantakan, dibikin ruwet, dibikin babak belur. Sehingga kekristenanmu tambah hari tambah kacau, kelakuanmu tambah buruk dan jelek. Sehingga banyak hal yang harusnya kita terima dari Tuhan tidak akan kita terima. Ngerti nggak sampai sini? Amin. Jalan sama Tuhan, fokus bertumbuh dalam Tuhan, karena Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu masing-masing, dan Tuhan belum selesai dengan hidupmu hari ini. Tuhan akan kerjakan terus, dan Tuhan akan kerjakan perkara itu sampai kamu meresponinya. Dengerin baik-baik. Tuhan mau memakai orang yang available, orang yang tersedia, orang yang siap dipakai loh. Kalau hari ini engkau sediakan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan, Tuhan akan pakai. Tapi kalau tidak, banyak orang ngantri yang pingin dipakai Tuhan. Makanya tidak heran kalau kita cuek, nggak responi apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan, jatah yang harusnya kita terima bisa diambil oleh orang lain. Karena masih banyak orang sedang ngantri untuk dipakai Tuhan. Semakin kita beri hati kita sama Tuhan, semakin kita beri hidup kita, semakin kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, semakin Tuhan akan pakai kita sesuai dengan kehendaknya. Kalau engkau ngikutin kehendak dagingmu, orang lain yang akan ngantri. Yang dahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Kalau hari ini engkau datang ibadah, hari ini engkau duduk di bangku ini, kalau minggu depan engkau nggak duduk, didudukin orang lain. Betul apa? Banyak orang sedang ngantri pingin dipakai Tuhan. Yang orang yang bersedia memberi hatinya, pikirannya, kemauannya, kehendaknya. Orang-orang seperti ini adalah orang yang siap dilimpahi kekuatan dan kuasanya. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, pingin mencari orang yang bersungguh hati. Kalau didapatinya, dia akan limpahi kuasa, otoritas, dan pengaruh. Sampai hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang di tempat ini, yang ibadah online juga. Kalau didapatin, engkau menjadi orang yang tersedia, mau dipakai Tuhan, memberi hatimu, pikiranmu, perasaan, kemauanmu, Tuhan akan lakukan perkara besar yang melampaui cara pandangmu dan cara pikirmu sendiri. Amin. Dengerin baik-baik. Tuhan ingin memakai kita dari sekedar kerinduan kita. Ngerti apa enggak? Kelihatannya enggak ngerti. Belum makan kayaknya.
sedang lapar. Dengerin baik-baik. Tuhan pingin memakai kita lebih besar dari kerinduan kita pingin dipakai Tuhan. Ngerti gak ini? Semakin kau beri waktumu, beri hatimu, beri perasaanmu, beri kemauanmu, beri kehendakmu, Tuhan akan semakin percayakan perkara-perkara ilahi yang besar. Bahkan melampaui apa yang pernah kita pikirkan, melampaui apa yang pernah kita inginkan dalam hati kita. Lebih gede. Karena Tuhan mau kerjakan yang selalu yang besar. Amin. Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Tergantung responmu hari ini. Responmu apa, seperti apa akan menentukan masa depanmu di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih kami meteraikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam batin kami, dalam hati kami. Buat pengertian yang dalam buat orang-orang di ruangan ini. Semakin hari semakin rindu, memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan lebih dari apapun juga. Bangkit berdiri sama-sama. Dan namamu berdoa, setiap orang dalam ruangan ini atau yang nonton ibadah online ini, Tuhan jamah hatinya, Tuhan lembutkan hatinya, Tuhan panggil, Tuhan tentukan mulai hari ini. Tuhan sendiri yang berbicara kepada orang-orang yang kau kasih ini ya Tuhan. Kau berbicara secara khusus, Tuhan singkapkan perkara ilahi yang semakin besar. Mata hati mereka dibukakan, mengerti kehendak Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, orang-orang ini semakin hari semakin berjalan dalam ketepatan ilahi. Dan hamba-Mu berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan sendiri yang bikin berhasil. Berkatin, proteksi, lindungin, jagain. Bawa terus orang-orang yang dengar firman yang hamba-Mu sampaikan ini, memiliki rasa haus dan kelaparan akan Tuhan. Memiliki kelaparan yang kuat dengan Tuhan. Pingin ngalami Tuhan. Pingin hidupnya diubahkan menjadi sama seperti Tuhan. Dan semakin hari semakin dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Bagi-Mu pujian, hormat, dan pengagungan. Semua yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Amin. And God bless you.